Halo teman-teman semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Padang. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan pada salah satu novel karya penulis lokal yang luar biasa. Nah teman-teman semua, siapa sih di antara kita yang tidak mengetahui Terelie? Atau yang tidak mengetahui karya-karya beliau yang populer? Contohnya film Hafalan Sholat Elisa ataupun Bumi series yang diminati banyak oleh para remaja. Karya-karya beliau juga sering terpampang di deretan bestseller di setiap Gramedia atau toko buku yang kita kunjungi. Karya beliau dapat diminati banyak oleh berbagai kalangan dengan berbagai genre yang sesuai. Terelie merupakan salah satu penulis lokal luar biasa yang sudah menciptakan berbagai karya menakjubkan. Terelie merupakan nama pena penulis dari Darwis. Nah, karya pertamanya adalah novel Hafalan Sholat Elisa yang dimana karya tersebut sudah difilmkan dan ditonton jutaan orang. Pastinya teman-teman pasti mengetahui ataupun sudah menonton film tersebut. Terelie adalah seorang penulis yang sangat produktif. Ia telah menulis lebih dari 50 karya dari tahun 2005. Karya lainnya seperti Bumi, Hujan, Bulan, Rindu, Janji, dan lain-lain. Nah, novel yang akan saya ulas merupakan karya Terelie yang termasuk bestseller dan sudah dibaca oleh ribuan orang. Novel ini diminati oleh banyak kalangan dikarenakan makna yang terkait dalam novel ini sangat berkaitan dengan kehidupan, di mana perjalanan hidup manusia memiliki rentangan dan titik terendahnya sendiri-sendiri. Nah, novel ini membawakan rasa patut bersyukur terhadap kehidupan kita. Jadi saya akan mengulas novel Tentang Kamu karya Terelie. Buku ke-26 dari seluruh karya-karya Terelie. Buku ke-15 yang diterbitkan oleh Republika dengan jumlah halaman 524 yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2016. Nah, kisah dalam novel ini diawali dengan tokoh utama kita yang bernama Zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London, yaitu Thomson & Company. Ia diminta untuk menangani salah satu kasus settlement atau menangani warisan klien yang berjumlah 1 miliar pound sterling atau 19 triliun rupiah. Warisan tersebut milik seorang perempuan tua asal Indonesia yang berusia 70 tahun dan 16 tahun terakhir tinggal di panti jompo di Paris. Namun tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan serta tidak ada pewaris yang sah. Zaman pun mengunjungi panti jompo Paris yang dulunya ditinggali oleh Sri Ningsih. Nah, ia mendapat informasi terbatas dengan buku harian milik Sri Ningsih dahulu. Bergantung dengan buku harian tersebut, ia mendapat informasi tempat kelahiran Sri Ningsih, yaitu Pulau Bungin di Sumbawa. Ia menyusuri jejak Sri Ningsih berhari-hari dan akhirnya bertemu dengan sahabat dekat Sri Ningsih, yaitu Ode, kepala kampung yang berusia 80 tahun. Kemudian Ode menceritakan masa lalu Sri Ningsih saat kecil. Nah, ketika Sri berumur 8 tahun, Nugroho ayahnya menikah dengan Nusi Maratha di penghujung akhir tahun 1954. Nusi kemudian hamil dan melahirkan anak laki-laki bernama Tilamuta. Semua berjalan dengan baik-baik saja sampai ketika Nugroho tewas ketika berlayar. Nah, Nugroho ini merupakan salah satu pelaut yang makmur dan kaya di Pulau Sumbawa pada tahun itu. Nah, mereka akhirnya jatuh miskin dan Sri tidak melanjut sekolah. Sejak itulah Sri dipanggil anaknya yang dikutuk. Ibu tirinya tiba-tiba berubah menjadi galak, kejam, sering membentak, memukul, bahkan menyalahkan Sri atas kematian Nugroho. Ia menyuruh Sri bekerja mengumpulkan kerang, bulu babi, teripang, dan menjualnya di luar pulau. Jika uang yang dibawa Sri kurang, maka ia akan disuruh tidur di luar rumah. Sri bahkan mengerjakan keseluruhan pekerjaan rumah, mulai dari masak, menyapu, mencuci, menimba sumur. Bahkan dengan seluruh kerja keras Sri, ia tetap mendapatkan kehidupan yang tak manusiawi, seperti tidak boleh tidur di tipan, tidak mendekati adiknya Tilamuta, bahkan harus memakan sisa masakannya sendiri. Seluruh warga kampung mengetahui kekejaman Nusi, namun tetap saja diam. Bertahun-tahun Sri hidup sengsara dan tetap sabar. Suatu hari Sri pulang dan ia melihat rumahnya terbakar. Ia nekat masuk setelah tahu Tilamuta dan Nusi masih terjebak di sana. Ia menggendong Tilamuta dan tetap ingin menyelamatkan ibunya yang terjepit. Namun ibunya berpesan untuk menyelamatkan Tilamuta saja dan minta maaf atas perlakuannya selama ini. Seminggu kemudian Sri dan Tilamuta meninggalkan Pulau Bungin. Tuan Guru Bajang datang menemuinya, menawarkan kesempatan kepada Sri untuk belajar di madrasah milik kerabatnya di Surakarta. Dan dengan menumpang kapal dagang, Sri dan adiknya berangkat menuju Surakarta. Zaman pun mengunjungi madrasah tersebut di Surakarta. Ia bertemu dengan Ibu Nuraini, putri bungsu kiai pemilik madrasah sebelumnya. Lalu Ibu Nuraini menceritakan masa remaja Sri selama di madrasah. Mulai dari rajinnya Sri dahulu mengerjakan pekerjaan rumah di asrama, menjadi guru setelah lulus, bahkan persahabatan mereka bertiga dengan Sulastri. Persahabatan yang dibangun Sri Ningsih hancur karena iri dengki yang dimiliki suami Sulastri terhadap suami Nuraini, serta kebencian Sulastri terhadap Nuraini. Saat itu isu mengenai PKI atau Partai Komunis Indonesia memanas dan terus digoreng.
Terdapat pembantaian yang mengerikan terjadi di seluruh madrasah. Banyak santri dan korban yang terbunuh. Sri Ningsih kehilangan adiknya yang terbunuh akibat isu politik yang memanas. Ibu Nuraini memberikan Zaman semua surat yang diberikan Sri kepadanya. Kemudian Zaman kembali bergantung kepada surat tersebut dan pergi ke Jakarta. Tahun 70-80-an adalah tahun di mana Sri Ningsih menetap di Jakarta. Banyak hal yang dilakukan Sri Ningsih dalam melakukan pekerjaannya, seperti menjadi guru, menjadi pedagang. Ia menjadi pedagang dengan gerobak dorong pertama yang diciptakannya. Lalu ia membuka usaha rental mobil sampai menjajal membuka pabrik sabun dengan merek Rahayu. Ia tetap mengalami kemalangan atau musibah di setiap pekerjaannya, namun tetap bekerja keras dan pantang menyerah. Lalu, ia sukses besar dengan pabrik sabun yang didirikannya. Namun karena satu hal, Sri harus menjual pabrik tersebut. Pabrik ditukar oleh Sri Ningsih dengan saham perusahaan multinasional sebanyak 1%. Kemudian Sri melanjut kehidupan barunya di London. Kembali ke London, ingatan Zaman teringat foto Sri di Pantai Jompo, di mana Sri berdiri depan bus dengan nomor rute 16. Pencarian tersebut mengantarkan Zaman bertemu Lucy yang menuntunnya mengunjungi kawasan Little India di London. Ia bertemu dengan Rajendra Khan, pemilik kios makanan halal yang setiap hari dikunjungi Zaman. Kemudian ia menelusuri kehidupan Sri tentang keluarga angkat Sri, si supir bus rute 16. Selain itu, fakta baru ditemukan tentang kisah cinta Sri dan Hakam Karim, lalu kepergian anak Sri dan Hakam, hingga semua musibah yang dihadapinya. Sri pun kabur ke Paris. Mereka menjalin kasih sampai suaminya meninggal dunia. Lalu Sri pun memutuskan tinggal di Panti Jompo di Paris sampai ajal menjemputnya. Sampai kematiannya, Sri hanya menuliskan sebuah surat wasiat, surat yang penuh teka-teki yang harus diselesaikan siapapun penerimanya. Takdir Zaman dan masa lalu Sri Ningsih, ia pun menelusuri perjalanan hidup Sri Ningsih. Begitulah kisah Sri sampai Zaman berhasil menyelesaikan misinya. Masuk ke ulasannya, yang pertama-tama itu menurut saya pembelian cover dari novel ini sangat tepat. Di cover yang sekarang, lebih tepat untuk saya dikenakan lebih sederhana dengan background warna biru langit seperti karakter Sri, yaitu karakter yang tenang, juga ilustrasi cover yang memberikan gambaran perjalanan Sri dan Zaman yang sama-sama berpergian. Novel ini menggunakan alur campuran. Hal tersebut dapat ditandai dengan perjalanan Zaman Zulkarnain yang menelusuri tempat-tempat yang pernah ditinggali Sri Ningsih. Setelah Zaman bertemu dengan orang di masa lalu Sri Ningsih, alur akan berubah mundur. Alur akan membawa pembaca menelusuri kehidupan masa lalu Sri Ningsih. Alur ini memberikan gambaran tepat bagi pembaca untuk memahami kisah hidup Sri dengan baik. Terelia menuliskan alur yang tepat dan berhasil membuat pembaca memahami alur dengan baik tanpa kebingungan. Saya sendiri sangat kasihan dan berharap Sri mendapat kehidupan yang membahagiakan dengan seluruh musibah yang dialaminya. Tak terhitung musibah yang dialami Sri sejak lahir hingga kematiannya. Namun itulah makna yang ingin diberikan Terelie, bahwa kebahagiaan hadir dalam hidup hanya sekejap. Walaupun begitu, kisah Sri Ningsih seakan memberikan gambaran hidup kepada kita bahwa Tuhan pasti memberikan kebahagiaan dan senyuman dalam hidup manusia. Kemudian, buku karya Terelie ini memberikan banyak nilai positif kepada bacanya, mulai dari kunci utama bertahan hidup, kemalangan manusia yang hadir setiap waktu, kemudian Sri Ningsih yang menggambarkan profil perempuan merdeka, di mana Sri membuktikan bahwa perempuan dapat menentukan pilihan hidupnya. Perempuan bebas memilih bagaimana hidupnya di depan, perempuan juga bebas menjajal apapun yang ia sukai. Lalu, menurut saya pribadi, penokohan dalam novel ini sangat baik, memberikan gambaran luas dan jelas terhadap karakter polos yang dimiliki setiap tokoh, serta semangat juang yang dimiliki Sri. Seperti saya diajak masuk dalam emosi yang dimiliki Sri, di mana emosi tersebut sangat jelas dan langsung dapat kita lihat termuat dalam benak hingga saya dapat merasakan sendiri emosi tersebut. Begitu juga dengan penokohan tokoh lain yang terlihat dengan jelas, salah satunya ialah Zaman. Walaupun Zaman awalnya keberatan dengan kasus besar ini, ia tetap berusaha menjalankannya dengan sepenuh hati. Walau sering putus asa dengan informasi yang kurang, Zaman juga sering termotivasi oleh kisah kerja keras dari Sri. Nah, sayangnya dalam tulisan ini ada kecacatan dalam penggambaran di masa PKI. Terelie luput memberikan fakta mengenai kebenaran kejadian tersebut. Ia tidak menambahkan detail-detail fakta sehingga novel ini bisa menjadi bahan diskusi mengenai PKI. Juga di tengah novel, ceritanya agak membuat pembaca merasa bosan karena alur yang terlalu berbelit-belit, seperti membaca musibah yang tak henti-henti dan terus berulang-ulang untuk dibaca. Intinya, dengan seluruh kelebihan dan kekurangan novel ini, menurut saya novel ini sangat baik dan pantas dibaca oleh berbagai kalangan. Memberikan makna kehidupan, sekaligus kita diajak untuk mengunjungi berbagai tempat seperti Pulau Bungin, Surakarta, Jakarta, pelosok London, bahkan di Paris. Di setiap masalah pasti terdapat solusi. Kita wajar saja merasa putus asa maupun berkecil hati, namun berkata tidak untuk menyerah.
Kisah Sri dapat memotivasi kita untuk mensyukuri dan siap menjalani hari yang baru dan mengenang hari yang berlalu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman terhadap novel ini? Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca dikarenakan teman-teman dapat lebih memahami isi dan maknanya lebih lanjut dan merasakan emosi di setiap bab. Saya sangat berharap teman-teman dapat tertarik dengan novel ini. Terdapat roman kecil-kecilan yang menurut saya menarik dan cocok untuk para remaja. Bagus sekali kalau menurut saya. Sekian ulasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga terbelit ketika mengucapkan. Dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk kesempatan mengenalmu. Itu adalah salah satu anugerah terbesar di hidupku. Cinta memang tidak perlu ditemukan, cintalah yang akan menemukan kita. Terima kasih, nasihat lama itu benar sekali. Aku tidak akan menangis karena sesuatu telah berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Masa lalu, rasa sakit, masa depan, mimpi-mimpi semua akan berlalu seperti sungai yang mengalir. Maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan. Nah, menurut saya sinopsisnya ini sangat amat bagus ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.